kemampuan memahami konsep bacaannya. Di MPR, Majelis MPR ya, Majelis Permusyawaratan Republik Ibu Kota Jawa Timur apa? Yogyakarta. Ya, narasi Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040 sepertinya akan berubah menjadi bencana demografi. Ya pemirsa, puluhan murid SMP Negeri 1 Pakadara Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Kampus merdeka, kurikulum merdeka, apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue Fauzan Mario, dan kali ini kita masih ngomongin soal pendidikan teman-teman. Setelah kemarin kita bahas sistem zonasi dengan semua pro kontra dan masalahnya, kali ini gue akan bahas lagi tentang pendidikan, terutama di penerapan kurikulum merdeka. Ya seperti yang kalian tahu, belakangan lagi viral tentang anak-anak SMP dan SMA yang ketika diwawancarai atau dikasih pertanyaan-pertanyaan yang basic, yang harusnya mereka udah tahu itu di luar kepala, ya ternyata mereka nggak bisa jawab. Negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, satu. Garut, Indonesia. Jakarta, itu masuk provinsi apa? Jawa Timur. Mungkin sekilas kelihatannya lucu, tapi di sisi lain, ini sangat amat miris teman-teman. Sebenarnya mereka tuh kasihan loh Pak, karena menurut gua, siswa-siswa ini, mereka itu nggak bodoh. Mereka tuh cuma korban. Korban dari apa? Korban dari penerapan kebijakan yang minim kajian, minim riset, dan nggak dibarengi dengan fasilitas pendidikan yang mumpuni, yang memadai. Kalau bicara pendidikan, jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Kita penduduk 280 juta, income per kapita 4.500. Jauh sekali. Dan bisa jadi loh teman-teman, apa yang kalian lihat di YouTube, di TikTok, dan yang dibahas sama Pak Ferry Irwandi ini cuma sebagian kecil dari fenomena yang ada di lapangan. Bisa jadi realita yang terjadi di lapangan itu jauh sangat amat mengkhawatirkan dari apa yang kita lihat di sosial media. Saya ingin sampaikan, dalam realitanya ternyata jauh lebih buruk lagi. Jadi teman-teman, kalau ngomongin soal pendidikan, kalian pasti nggak asing dengan meme yang satu ini. Di mana ada hewan-hewan berjejer, ada ikan, ada gajah, ada monyet, dan lain-lain. Terus disuruh tes, suruh manjat pohon gitu. Pastinya kita semua tahu dong kalau yang akan jadi murid paling pintar adalah si monyet, sementara murid paling bodoh adalah si ikan. Dan dari gambar itu, dari ilustrasi itu, gue yakin pasti banyak banget dari kalian yang setuju tentang gagasan di mana siswa harus dikasih kemerdekaan dalam belajar, bebas milih pelajaran apapun yang mereka suka sesuai minat dan bakat mereka. Jadi yang namanya pendidikan itu harus memberikan kemerdekaan dalam belajar, kemerdekaan dalam memilih apa yang siswa suka, mengeksplor seluas-luasnya, dan dites sesuai dengan bakat dia. Nah sekarang problemnya adalah gimana kalau ternyata ngasih kebebasan dalam belajar, ngasih kemerdekaan dalam belajar adalah salah satu kesalahan terbesar yang pernah terjadi di sistem pendidikan Indonesia. Ya sebenarnya gagasan tentang penerapan kebebasan dalam belajar ini udah banyak sekali dibahas di mana-mana teman-teman. Ada yang pro, ada yang kontra. Di beberapa kesempatan, Guru Gembul sebagai orang yang punya peran di dalam dunia pendidikan seringkali mengeluarkan gagasan tentang pentingnya ngasih kebebasan belajar ke siswa-siswa. Makanya Socrates kemudian mengatakan setiap orang itu unik, spesifik, otentik, berbeda satu orang dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh ada satu lembaga tertentu yang bikin sebuah kelas besar dengan peraturan yang sama, KKM yang sama, standar yang sama untuk setiap anak. Kurikulum yang terbaik itu adalah yang mengakomodasi personalisasi setiap siswa, setiap orang. Jadi kurikulum dibuat setelah tahu karakteristik anak seperti apa gitu. Jadi kalau saya adalah orang yang misalkan memiliki bakat yang luar biasa dalam kemampuan berbicara misalkan. Ya udah kembangkan di situ dan jangan disuruh untuk menyanyi. Setiap orang itu spesifik, unik, berbeda satu sama lain. Karena itu maka sebenarnya kalau dia mampu untuk mencerap apa yang jadi bakat minatnya, dia akan di masa depan, dia akan berkarya, dia akan bekerja di satu bidang di mana dia sangat bahagia dan dia dapat untung dari situ.
Sementara komika Abdul Arsyad pernah berpendapat kalau kebebasan belajar atau kurikulum merdeka yang sekarang sedang diterapkan ini malah bikin gaduh karena siswa jadi nggak punya standar kompetensi yang jelas. Kurikulum merdeka itu membebaskan kepada satuan pendidikan, sekolah-sekolah, guru-guru untuk menentukan capaian pembelajaran sendiri gitu. Kalau kita dulu kan kurikulum pemerintah sudah atur. Ini matematika, aljabar, kompetensi dasarnya ini ya, gitu-gitu. Nah, ini dalam 3 bulan ke depan anak-anak harus dapat kompetensi dasar ini. Nah, sekarang tuh itu sudah tidak ada. Semuanya diserahkan kepada guru. Ini akhirnya yang terjadi kurikulum di sekolah tuh copy paste aja gitu. Benar. Guru siapa yang udah bikin? Saya ini copy paste dong gitu. Copy paste soalnya ya sama-sama aja gitu. Nah, terus yang lebih parahnya lagi, negara tidak bisa mengukur itu karena negara sudah tidak ada lagi ujian nasional. Indikatornya tidak ada. Iya benar. Orang juga kayak nggak ada pressure untuk. Jadi capaian pembelajaran itu sudah berhasil atau tidak, negara tidak punya indikator itu. Problem ini semua segala macam ini kemudian akhirnya menghasilkanlah bonus demografi yang tidak kita harapkan. Asli. Sekarang ini. Benar. Dan di sisi lain, pendapat dari komika Abdul Arsyad ini didukung oleh data dan fakta yang ditemukan oleh Pak Ferry Irwandi. Dalam penelitian saya banyak sekali ditemukan anak-anak SMA yang sudah duduk di bangku SMA ternyata masih terbata-bata dalam membaca. Ya, mungkin teman-teman, Bapak Ibu semua pernah ketemu anak SMA yang bacanya masih ngeja, dan itu bukan 1 atau 2 orang anak-anak Bapak Ibu semua. Ada mungkin ratusan atau bahkan ribuan di seluruh penjuru Indonesia. Cuma sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman, perlu kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah hal yang sangat amat kompleks teman-teman. Penerapan kebijakannya sangat rumit, butuh trial error berkali-kali, dan hasilnya pun baru kelihatan setelah bertahun-tahun atau belasan tahun setelah kebijakan diterapkan. Beda sama mungkin regulasi atau kebijakan pembangunan yang hasilnya bisa kita lihat saat itu juga. Nah, pendidikan itu nggak kayak gitu. Jadi ketika kita ngomongin soal pendidikan, dan ada pro kontra di situ, maka itu adalah hal yang sangat amat wajar teman-teman. Makanya di video ini gue cuma pengen ngajak kalian untuk melihat masalah ini dari sudut pandang yang sedikit lebih berbeda dari kebanyakan orang, tanpa memihak pendapat mana yang paling benar. Biar apa? Biar pemahaman kita atas masalah ini jadi lebih masuk akal. Jadi mari kita lupain sejenak tentang gambar tadi, tentang ilustrasi tadi yang ada hewan-hewan dijejer terus disuruh tes manjat pohon tadi. Coba kita lupakan itu sejenak dan kita fokus ngomongin manusia di sini. Manusia yang diciptain dengan struktur organ yang sama, manusia yang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan manusia yang dinamis, bukan hewan yang udah diciptain gitu aja. Gua tahu ilustrasi hewan-hewan yang dites suruh manjat pohon itu cuma analogi, tapi menurut gue itu nggak tepat. Itu nggak tepat untuk menggambarkan bagaimana praktik belajar mengajar, terutama di Indonesia. Karena menurut gue gini teman-teman, manusia di level SMP dan SMA ini, adik-adik kita ini, itu masih dalam masa pencarian, Pak. Mereka masih belum matang, dan banyak sekali dari mereka yang bahkan nggak tahu besoknya mau jadi apa. Banyak sekali dari mereka yang belum mengenali potensi diri mereka, dan banyak banget yang nggak tahu apa bakat dan minat mereka. Dan untuk ngebantu mereka mengenali potensi diri mereka dengan baik atau menemukan minat dan bakat mereka, diperlukan kemampuan logika berpikir yang baik dan kemampuan-kemampuan dasar atau pengetahuan-pengetahuan dasar. Dan disitulah pendidikan hadir, Pak, sebagai salah satu landasan yang kokoh dan terukur untuk membekali anak-anak ini dengan kemampuan-kemampuan logika dasar, kemampuan berpikir yang benar, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan komunikasi yang baik. Sekolah cuma berperan untuk meningkatkan kualitas SDM untuk membantu anak-anak ini menemukan bakat dan minat mereka, menemukan potensi diri mereka dengan baik, sehingga mereka bisa berkarir di bidang mereka masing-masing nantinya. Jadi dengan adanya pendidikan, kalaupun ada siswa yang emang beneran nggak punya minat dan bakat di bidang spesifik, maka it's okay, nggak masalah. Dia tetap akan punya kemungkinan yang tinggi untuk survive di masyarakat karena dia punya kemampuan logika berpikir yang baik dan kemampuan bahasa yang benar, plus kemampuan-kemampuan lainnya yang udah diajarkan di bangku sekolah. Nah sekarang pertanyaannya gini, gimana cara sekolah ngajarin kemampuan-kemampuan itu, kemampuan berpikir, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan komunikasi, dan kemampuan-kemampuan dasar lainnya,
Tentunya bukan dari kebebasan belajar, bukan dari kebebasan untuk milih mata pelajaran yang mereka suka, tapi dari mata pelajaran yang selama ini kita benci dan kita sepelekan. Dari matematika dan fisika kita belajar kemampuan numerik, kita belajar logika berpikir yang baik, kita belajar memecahkan masalah dari yang simple sampai yang kompleks. Di pelajaran bahasa Indonesia kita belajar cara komunikasi yang baik, kita belajar menyampaikan argumen, gagasan, atau cerita dalam bentuk lisan atau tulisan dengan tata bahasa yang bagus, baik, benar, dan pastinya mudah dimengerti. Pelajaran bahasa Inggris yang sering kita benci dan kita anggap nggak penting, itu buat nyiapin kita di persaingan global kayak sekarang ini. Kalian pasti yang Gen Z dan milenial udah ngerasain di interview pakai bahasa Inggris kan? Dan masih banyak lagi kemampuan-kemampuan dasar, kemampuan fundamental yang diajarkan dari mata pelajaran yang selama ini kita anggap nggak penting. Makanya menurut gua kurikulum merdeka ini mungkin bagus, tapi harusnya nggak semerdeka itu. Tetap harus ada standarisasi yang jelas, yang saklek untuk jadi acuan, untuk mengukur kemampuan dasar siswa-siswa ini. Karena bisa jadi loh teman-teman, siswa yang kalian lihat di konten itu, yang nggak bisa baca itu, bisa jadi menurut kita bego. Tapi menurut gurunya, dia pinter. Karena dia bisa mungkin ya jago nyanyi, jago olahraga, atau apapun. Kan sekarang standarnya nggak jelas. Makanya bisa naik kelas. Punya kompetensi dasar, misalkan kalau matematika pokok bahasan aljabar misalkan ya, anak-anak itu harus bisa mencari akar persamaan kuadrat misalkan. Ya. 7 kali pertemuan saya mengajar, anak-anaknya tidak bisa. Lalu yang dilakukan sama guru adalah ya dia ubah kompetensi dasarnya. Anak-anak mampu membaca soal. Udah cukup. Gitu aja. Oh, itu kurikulum merdeka itu seperti itu. Iya, semerdeka itu. Karena di umur SMP dan SMA ini masih banyak banget mereka yang harus diajarin hal-hal fundamental dan belum siap bertanggung jawab atas keputusannya sendiri, atas pilihannya sendiri. Makanya menurut gua akan sangat berbahaya untuk ngasih kebebasan ke orang yang belum bisa bertanggung jawab. Itu bahaya loh Pak. Mereka bisa kehilangan arah karena mereka cuma belajar apa yang mereka suka doang. Sementara kita tahu, kita orang dewasa ini tahu kalau dalam hidup banyak hal yang baik untuk kita datang dengan cara yang nggak kita suka. Karena seringkali apa yang kita minati sekarang, apa yang kita sukai sekarang, belum tentu kita masih suka itu di masa depan nanti. Sementara bisa jadi apa yang kita benci sekarang, mata pelajaran yang kita benci saat ini, bisa jadi justru itulah yang menyelamatkan kita di masa depan. Jadi menurut gua, kalau mau pendidikan di negara kita ini jadi lebih baik sesuai yang diharapkan, ya perbaiki aja SDM-nya, perbaiki cara berpikir mereka, hal-hal yang mendasar itu dikuatin dulu, bukan tahu-tahu dibebasin, bukan tahu-tahu dikasih kurikulum merdeka. Atau kalaupun perlu banget menerapkan kurikulum merdeka, menurut gue cukup di SD aja, SMP dan SMA, pakai aja kurikulum 2013, biar dari Sabang sampai Merauke standarisasi kompetensinya sama. Tentunya dengan kualitas yang lebih baik, yang ditingkatkan, pengawasan dananya diawasi dengan ketat, kesejahteraan gurunya ditingkatkan, dikasih pelatihan biar kualitasnya pengajarannya lebih baik, gajinya juga diperhatikan, terutama gaji guru honorer, karena itu juga penting. Karena pada akhirnya, yang kena dampak atas kebijakan yang serampangan ini ya siapa lagi kalau bukan kita kelas menengah ke bawah. Pejabat mah enak, tinggal nyekolahin anaknya ke sekolah internasional beres. Nah kita, gue bukan orang pinter teman-teman, gue juga bukan praktisi di bidang pendidikan. Gue sama kayak kalian, apa yang gue pikirkan mungkin kalian udah kepikiran, apa yang gue katakan mungkin kalian udah tahu. Gue bukan orang pinter, gue cuman orang tua baru yang resah dengan sistem pendidikan yang akan dijalani oleh anak gue nantinya. Jadi apa yang gue sampaikan kali ini adalah opini pribadi gue dan nggak 100% benar teman-teman. Banyak sekali celah dan kelemahannya teman-teman. Jadi kalau kalian mau mengevaluasi apa yang gue sampaikan, atau mungkin kalian punya cerita tentang seputar kurikulum merdeka ini, atau mungkin kalian punya pendapat sendiri tentang kondisi pendidikan di negara kita sekarang, monggo silahkan tulis di komen dan kita diskusi di sana. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan momen pergantian kekuasaan ini bisa jadi awal untuk memperbaiki sistem pendidikan di negara kita tercinta ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. See ya!